Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lilis Kurniasari dengan nomor induk mahasiswa 2041040300035. Saya berasal dari kelas BSA 3D2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah fonologi, definisi fonologi, dan juga pembagian tentang fonologi. Untuk yang pertama, di sini ada sejarah fonologi. Nah, fonologi itu sudah ada sejak sebelum adanya Islam, akan tetapi lebih sempurna diturunkan setelah adanya Islam. Jauh sebelum Gezoga meneliti pada abad kedua Hijriah, fonologi sudah memiliki akar historis yang sangat kuat di tanah Arab, lebih tepatnya pada saat Al-Quran diturunkan. Nah, kemudian fonologi sangat memiliki posisi fonologi ataupun peran fonologi di dalam kajian bahasa Arab ataupun linguistik memiliki peran ataupun posisi yang sangat vital dan sangat penting. Agar apa? Agar tetap menjaga kemurnian bacaan di dalam Al-Quran dan agar terhindar dari distorsi baik bacaan ataupun maknanya. Kemudian masuk ke dalam pembagian fonologi. Nah, fonologi terbagi atas dua bagian, yakni yang pertama adalah ilmu fonetik. Nah, apa itu ilmu fonetik? Ilmu fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat bunyi-bunyi bahasa tersebut dapat membedakan suatu makna bahasa ataupun tidaknya. Kemudian yang kedua adalah ilmu fonemik. Nah, ilmu fonemik adalah cabang kajian ilmu fonologi yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya untuk membedakan suatu makna kata. Dan selanjutnya adalah definisi atau pengertian dari fonologi. Apa sih fonologi itu? Nah, fonologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana keluarnya bunyi, perpindahan bunyi, penerimaan bunyi, yang cakupannya sangat luas, sifat maupun maknanya. Sedangkan fonologi menurut bahasa Arab adalah gabungan dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni kata yang pertama adalah fon yang memiliki arti bunyi, kemudian yang kedua adalah logos yang berarti ilmu. Nah, berarti fonologi menurut bahasa Arab adalah ilmu bunyi. Nah, fonologi ataupun ilmu aswat ini murni kreatif dari ilmuwan Arab, bukan dari ilmuwan Yunani seperti yang dituduhkan oleh beberapa kalangan ilmuwan. Jadi hanya istilahnya saja yang diambil dari bahasa Yunani, seperti dalam istilah fonologi. Nah, ada beberapa tokoh yang terlibat dalam ilmu fonologi ataupun ilmu aswat. Nah, yang pertama adalah ada Gezoga. Gezoga adalah seorang ilmuwan pertama kali yang menggunakan istilah fonetik dalam penelitiannya Hirojilip pada tahun 1797. Nah, untuk tokoh yang kedua adalah R.J. Latham. Nah, R.J. Latham di sini menggunakan istilah bunyi dalam ilmu fisika yang berkenaan khusus dengan ilmu bunyi. Nah, untuk tokoh yang terakhir dalam fonologi ataupun yang terlibat dalam ilmu fonologi adalah Plato. Nah, Plato adalah seorang ilmuwan yang memperkenalkan adanya alofon dan alofon dalam vokal
dan konsonan bahasa Yunani dengan sangat sederhana. Nah, untuk poin selanjutnya adalah pembentukan produksi bunyi. Nah, apa sih itu produksi bunyi? Produksi bunyi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi, mengeluarkan bunyi, dapat menghasilkan suara. Nah, bagaimana cara kita menghasilkan bunyi? Nah, di sini ada beberapa alat untuk menghasilkan bunyi ataupun pembentukan bunyi. Di antaranya adalah ada bibir, gigi, langit-langit keras, langit-langit lunak, rongga kerongkongan, pangkal tenggorokan, dan juga paru-paru, dan untuk yang terakhir adalah gusi. Nah, kemudian dalam proses pembentukan bunyi ada beberapa faktor yang terlibat dalam pembentukan proses bunyi. Nah, di antaranya adalah 3 faktor yang terlibat adalah yang pertama, sumber tenaga. Nah, bagaimana sumber tenaga? Tenaga kita itu saat melakukan pembentukan bunyi ataupun suara itu harus ada. Nah, kemudian untuk yang kedua, faktor yang kedua dalam proses pembentukan bunyi ataupun suara itu ada alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru. Nah, berarti ada alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru. Nah, untuk faktor yang terakhir dalam pelibatan proses pembentukan bunyi itu adalah artikulator ataupun penghambat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada tutur kata ataupun penyampaian saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan akhirul kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.